Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, baru lihat nih sudah rapi. Tolong ini sampahnya diangkat dulu. Apa ini sampahnya? Ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Ya, baik, terima kasih. Mengawali pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Ayo. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa memohon agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dari mulai. Serius. Priyan, Cakra, Iwan, Kasli, Dimas, Ahmad, Fahril, tidak hadir ya, kenapa nih? Ada keterangan. Torus, Rainer, Rizky Iqbal, Wahyu, Yakta. Ya, oke baik, terima kasih. Namanya homogen berarti sejenis sama ya? Sama. Kalau ini? Kalau ini Ada pendapat yang lain? Lomba ini campuran apa ini? Heterogen. Oke, baik. Berarti masih ingat ya apa yang kita pelajari minggu lalu. Nah, dalam kehidupan kita kan tidak terlepas dari yang namanya air ya. Air kita merupakan kebutuhan vital baik masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan. Nah, kira-kira bagaimana sih cara memperoleh air yang layak untuk konsumsi dari air yang misalkan seperti ini ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama nanti melalui pengamatan tayangan, nanti Pak Guru akan tayangkan video. Kalian dapat menganalisis pemisahan campuran dengan berbagai cara, secara aktif dan teliti. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan bahan tayangan, kalian dapat memecahkan masalah dalam kehidupan dengan konsep pemisahan campuran. Kemudian setelah itu melalui diskusi kelompok berdasarkan LKPD, harapannya kalian itu dapat merancang baik itu prosedur, kemudian merancang prototipe alat pemisah campuran. Ya. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan merancang alat itu nanti kalian dapat melakukan proses penjernihan air ya, dengan penuh tanggung jawab. Apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita mempelajari pemisahan campuran ini? Baik, ada beberapa manfaat. Pertama, coba perhatikan gambar pertama. Gambar apa itu? Air galon, ya. Air galon ini salah satu prinsip dari pemisahan campuran. Biasanya kan diambil dari mana sumbernya air galon? Gunungan ya. Misalkan dari mata air siklop gitu ya. Nah, kemudian difilter menggunakan alat ya, sampai dapat air jernih, layak konsumsi ya, tidak ada bakteri dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, pada proses pemurnian garam itu pun di sana ada konsep pemisahan campuran yang digunakan. Kemudian yang ketiga, pengolahan minyak bumi
Jadi minyak bumi kan bisa jadi apa? Bensin, bahan bakar ya, LPG, kemudian sisanya dari asfal dan lain sebagainya. Masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan kita di lingkungan sekitar kita selain air bersih secara mendunia, terutama di daerah transmigrasi di Koya, kemudian di Aso dan beberapa daerah transmigrasi yang ada di Papua, rata-rata airnya kan berwarna kuning ya, keemasan, hampir sama dengan ini. Tidak bisa jernih. Kemudian ada bau lumpur di sana, ya. Nah, kira-kira bagaimana sih kalian dapat menyelesaikan permasalahan ini menggunakan konsep pemisahan campuran yang kalian pelajari? Ya, nah akan kita buktikan pada pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya saya tanya, kira-kira bisa nggak air yang seperti ini bisa jadi jernih? Bagaimana caranya? Nanti tinggal tulis di hipotesis atau jawaban sementaramu pada LKPD ya. Bisa? Ini masalah kontekstual yang akan kita pecahkan. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan pada pembelajaran kita? Pertama, kalian nanti akan merancang sebuah prototipe ya, dari permasalahan yang tadi Pak Guru angkat, ya, prototipe atau model pemisahan campuran sehingga air yang tidak jernih tadi kemudian berbau lumpur bisa menjadi air yang baku atau layak semua tuh jauh nggak? Kalau misalnya jauh saya. Yang lagi rumahnya panas. Tuh, kalau misalnya di dia yang jauh siapa saya? Mantap. Itu ya. Terus setahun ya. Gitu ya. Baru di rumah siapa? tulis saja dulu. Harapan saya. Iya. Sendok, botol, air bisa sih. Arang itu ini. Air itu bakaran sih. Oh, itu ada sambil bakar. Sudah disepakati? Sudah? Jadwalnya sudah? Ditulis aja. Nanti di rumah siapa? Perhatikan ya, perhatikan jadwal yang telah disepakati. Usahakan masing-masing anggota kelompok dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek ini. Begitu ya? Oke, baik, terima kasih. Alat dan bahan yang kami gunakan ada alatnya ada gunting, teman-teman bisa pakai katek atau gunting. Ada sendok juga dan ada botol air mineral bekas. Dan bahannya ada batu kerikil, ada pasir, dan ada arang, ada ijuk dengan kami pakai kapas. Juga ada air. Dan juga ada air kotor buat bahan. Kita akan membuat prototipe alat penjemur air sesuai rancangannya. Selanjutnya kita akan menuangkan air kotor tersebut ke alat penyaring air tersebut. Kan 30% yang berguna. Inilah perbedaan air kotor dan air bersih dari alat prototipe penjernih air yang Inilah kita buat. hasil dari alat yang kami buat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga sehat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mengawali pembelajaran kita, ini saya lihat sudah rapi, pakaiannya sudah sesuai dengan hari ya. Ada yang tidak sesuai? Semua sudah sama ya? Terima kasih ya. Sudah disiplin berarti. Mengawali pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah, doa ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat hadir ke sekolah dalam rangka mengikuti pembelajaran ini. Ya? Nah, sudah siap belajar? Sudah? Oke, baik. Saya absen dulu. Ada yang nggak hadir ini? Semua lengkap ya? Kita marahin itu lalu. Kita mempelajari tentang pemisahan campuran. Oke, coba perhatikan gambar yang pertama ini. Gambar apa ini? Yang kuat satu orang berdiri ini gambarnya. Lihat. Kerikil ya? Dengan berbagai macam campuran. Ini saya menganalogikan sebuah pemisahan campuran seperti ini. Gambar pertama itu batu kerikil dengan berbagai macam ukurannya. Nah, kemudian gambar yang kedua, batu kerikil itu sudah dipisahkan. Dipisahkan berdasarkan apanya? Ukurannya. Good. Nah, dalam prinsip pemisahan campuran, proyek yang kalian lakukan pada minggu lalu, ya, lihat gambar itu air dengan pasir, kemudian di sebelahnya air jadi jernih. Nah, itu menggunakan konsep pemisahan campuran berdasarkan apa tadi? Ukuran. Ukuran apa? Pak, hari ini tujuan kita adalah yang akan kita capai setelah kalian melakukan proyek satu minggu kemarin, ya, baik itu kamu lakukan di rumah ataupun di sekolah secara berkelompok. Nah, kalian dapat mengkomunikasikan, menyampaikan hasil proyek yang telah dilakukan, yaitu proses penjernaan air dengan bekerja sama dan saling menghargai, ya, dengan penuh tanggung jawab. Oke, manfaatnya apa sih yang sudah kalian pelajari? Apa? Coba kalau Bermanfaat bagi lingkungan sekitar. bermanfaat bagi setidaknya dapat menyelesaikan masalah dari lingkungan keluarga kita, ya. Oke. Untuk presentasi nanti masing-masing kelompok semuanya maju ke depan, ya, membawa prototipe alat yang sudah dirancang. Kemudian menjelaskan atau mengkomunikasikan alat tersebut kepada teman-temannya, sekaligus mendemonstrasikan, ya. Kemudian nanti setiap kelompok saya beri waktu 10 menit, sudah termasuk tanya jawab. Artinya saya minta kelompok lain untuk saling menanggapi dan memberikan apresiasi terhadap proyek yang telah dilakukan oleh kelompok lain. Siap ini, ya? Oke, teman-teman, kita dari kelompok 1 mau memperkenalkan teman-teman saya, anggota-anggota saya. Sebelah sini ada Ardiansa, Dimas, Emra. Pertama kami akan menyebutkan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama di paling bawah adalah kapas, kedua batu kerikil, Dari kelompok 1 akan membuat proyek penjernihan air dari botol. Alat yang dibutuhkan pasir, batu, kerikil, arang, tisu, kapas, sama air kotor. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Pastikan alat dan bahan yang digunakan bersih dan steril. Siapkan botol yang digunakan. Letakkan kapas di bagian paling bawah dari alat yang kita buat tadi. Ini proyek penjernihan air dari kami, kelompok 1 telah selesai. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama. Pertama, nama saya Iwan. Saya kasih nama. Yang keras suaranya, ya. Nama saya Basulius. Nama saya Mil. Nama saya Armansyah. Kami ingin menunjukkan alat prototipe penjernih air kami yang kami rancang dari kapas, arang, kemudian hidup, kemudian kerikil. Dan tingkat yang kedua ada kapas.
alat dan bahan yang kami gunakan ada alatnya ada gunting, teman-teman bisa pakai katek atau gunting. Ada sendok juga dan ada botol air mineral bekas, dan bahannya ada batu kerikil, ada pasir, dan ada arang, ada ijuk dengan kami pakai kapas. Juga ada air. Dan juga ada air kotor buat bahan. Kita akan membuat Air kotor dan air bersih dari alat prototipe penjernih air yang Inilah kita buat. hasil dari alat yang kami buat. Oke, baik, dari kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari penyaringan kami. Yang pertama, perkenalan nama. Saya sendiri bernama Muhammad Adar. Saya Barus. Saya Christian Badi. Dan saya Christian Buntu. Nah, jadi yang kedua, alat dan bahan. Ya baik, untuk penjernihan air kita menggunakan kapas, pasir, batu kecil. Yang kedua, kapas, ijuk. Yang ketiga, ada kapas, batu sama serabut. Melakukan eksperimen penyaringan air menggunakan bahan yaitu pasir, arang, kapas, ijuk, kerikil, serabut kelapa dengan airnya tentunya. Nah, kotor. Tercampur. Sekarang saatnya kita eksperimen. Saya sedikit memberikan penguatan, nggak banyak-banyak, karena Pak Guru yakin sekali dari hasil penyelesaian proyek yang telah kalian lakukan, banyak pengalaman berharga atau ilmu berharga yang secara langsung atau tidak langsung kalian sudah dapatkan dari pengalaman proyek ini. Betul? Betul. Nah, saya yang beri penguatan sedikit atau mengingatkan kembali ya. Pemisahan campuran itu dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, berdasarkan sifat fisikanya. Kemudian yang kedua berdasarkan sifat kimia. Yang telah kita lakukan itu berdasarkan sifat fisika. Ya. Berdasarkan apa tadi penyaringan ini proyeknya? Apa? Ukuran apa? Itulah yang dapat kita ambil dari proyek yang telah kalian lakukan. Ayo, saya minta kelompok apa? Kami dapat kesimpulan dari percobaan yang dilakukan adalah kita sudah menguji coba dan membuat alat untuk penjernihan air dan kita dapat mengurangi krisis yang Berdasarkan pengalaman kalian tadi ya, masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan bisa diselesaikan dengan konsep pemisahan campuran. Nah, ini kan masalah nih ya, salah ya. Nah, ternyata dari masalah ini dapat diselesaikan juga dengan konsep pemisahan campuran. Nah, sudah? Oke, ini sudah 14, bisa 2 orang lagi ya sambil menunggu dari penyelesaian proyek yang telah kalian lakukan ya. Pak Guru menyampaikan terima kasih yang banyak atas kerjasama kemudian dedikasi yang tinggi dalam penyelesaian proyek yang telah Pak Guru berikan ya. Harapannya pengalaman ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kalian. Nah, pesan saya tetap belajar. Minggu depan kita sudah memasuki ujian akhir semester ya. Kemudian jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya. Baik, silakan satu orang pimpin doa. Baik, terima kasih. Menutup pembelajaran kita hari ini, saya sampaikan terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.